para siswa, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi koperasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran ekonomi mengenai harga keseimbangan. Untuk itu, marilah kita pelajari terlebih dahulu pengertian tentang nilai barang. Tentunya kalian ketahui, setiap barang dan jasa mempunyai nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif ialah nilai suatu barang atau jasa menurut orang yang menilainya. Setiap barang atau jasa yang mempunyai nilai, otomatis akan mempunyai harga. Oleh sebab itu, harga sering dianggap sebagai pencerminan dari nilai suatu barang atau jasa. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya nilai subjektif itu, ikutilah adegan berikut ini. Ayo Bu, jeruknya manis, asli Pontianak. Bener manis ini Bang, jeruknya Bang? Iya Bu, cobain aja deh Bu, kalau nggak percaya sih. Berapa 1 kilonya Bang? Biasa Bu, 1.500. Ini boleh kurang Pak, 1.300 ya? Wah, belum dapat Bu. Berdasarkan dialog tersebut, apakah yang dimaksud dengan harga? Harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa yang diwujudkan dengan uang atau alat tukar lainnya. Dari dialog tadi, harga subjektif buah jeruk menurut pembeli adalah Rp1.300 per kilogram, sedangkan menurut penjual, harga subjektif buah jeruk adalah Rp1.500 per kilogram. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan harga objektif? Untuk itu, ikutilah adegan berikut ini. Berapa Bang? Ini 5.000, rata-rata 5.000. 5.000 rata-rata. 5.000 perak Bu. Sama Bu. Ini 5.000 perak Bu. Rata 5.000 perak. 4.000. Kalau boleh. Tiga. Kalau 4.000 boleh lah Bu. 3 biji. Yang mana lagi? Yang ini 5.000. Banyak barang ini banyak Bu. Mana yang ini? Ambil 3 aja. Yang mana? Warnanya mana aja Bu? Yang ini. Satu lagi mana? Yang bawahnya. Ini. Coba tolong bungkus. Kantong mana? Kita bungkus bakal Ibu. Harga baru 4.000. Masukin ya. Mudah. 4.000 ambil 3 boleh? Mau? Boleh. 4. Sama lagi 5.000. Mana? 5.000 Bu. Nah, dari dialog tadi, kalian ketahui bahwa harga objektif adalah harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara pembeli dan penjual. Harga yang disetujui ialah Rp4.000 untuk setiap potong pakaian. Harga di pasar dapat naik atau turun tergantung oleh berbagai faktor. Misalnya, daya beli konsumen, persediaan barang yang akan dijual, dan mutu barang. Makin besar kemampuan atau daya beli konsumen untuk membeli barang-barang, dapat mengakibatkan harga menjadi naik. Makin banyak persediaan barang yang akan dijual, juga dapat mengakibatkan harga turun. Oleh sebab itu, maka terjadi tawar-menawar di pasar. Menurut hukum permintaan dan penawaran, makin tinggi harga, penjual makin ingin menjual barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya pula. Sebaliknya, apabila harga murah, pembeli ingin membeli barang sebanyak-banyaknya, tetapi penjual ingin menjual barang sesedikit mungkin karena keuntungan yang diperoleh kecil. Dilihat dari segi produsen atau penjual, jumlah barang yang dijual pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu disebut penawaran. Jumlah barang atau jasa yang hendak dijual pada umumnya searah dengan harga barang. Artinya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual. Begitu juga sebaliknya, makin tinggi harga barang,
makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, pada tingkat harga buku Rp5.000 per eksemplar, jumlah buku yang ditawarkan untuk dijual sebanyak 100 buku. Pada tingkat harga buku Rp4.000 per eksemplar, jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 90 buku. Pada tingkat harga buku Rp3.000 per eksemplar, jumlah buku yang ditawarkan ada 70 buku. Pada tingkat harga buku Rp2.000 per eksemplar, jumlah buku yang ditawarkan ada 45 buku. Akhirnya, pada tingkat harga buku per eksemplar Rp1.000, maka jumlah buku yang ditawarkan hanya 10 buku. Ketentuan seperti ini disebut hukum penawaran. Artinya, besarnya jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual dalam berbagai kemungkinan harga. Berdasarkan contoh tadi, berbagai kemungkinan penawaran harga dengan jumlah barang yang ditawarkan dapat digambarkan secara timbal balik, sehingga bentuk gambarnya menjadi demikian. Pertama, buatlah sumbu OP dan OKI. Sumbu OP vertikal menggambarkan tingkat harga atau price, sedangkan sumbu OKI adalah horizontal yang menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan. Pada tingkat harga buku Rp5.000, jumlah barang yang ditawarkan ada 100 buku. Perpotongan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan ialah di titik S1. Kemudian, pada tingkat harga Rp4.000, jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 90 buku. Perpotongan antara tingkat harga dan jumlah buku yang ditawarkan ialah di titik S2. Selanjutnya, pada tingkat harga Rp3.000, jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 70 buku. Perpotongan antara harga dan jumlah buku yang ditawarkan ialah pada titik S3. Pada tingkat harga buku Rp2.000, jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 45 buku. Perpotongan antara tingkat harga dan jumlah buku yang ditawarkan ialah pada titik S4. Akhirnya, pada tingkat harga buku sebesar Rp1.000, jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 10 buku. Perpotongan antara tingkat harga dan jumlah buku yang ditawarkan ialah pada titik S5. Apabila titik S1, S2, S3, S4, dan S5 ditarik garis, maka akan membentuk sebuah kurva yang biasa disebut kurva penawaran atau supply, disingkat S. Para siswa, selanjutnya marilah kita pelajari tentang harga pasar bila dilihat dari segi pembeli atau konsumen. Kekuatan atau daya beli konsumen menimbulkan permintaan akan barang atau jasa untuk dibeli. Permintaan dalam istilah ekonomi lazim disebut demand. Seperti halnya dengan jumlah penawaran, jumlah permintaan juga tidak selalu tetap, berubah-ubah menurut tingkat daya beli konsumen. Kita ambil contoh,
jumlah permintaan konsumen tentang buku pada berbagai tingkat harga yang ditawarkan penjual, tetapi dilihat dari segi pembeli. Sehingga menjadi 120 buku. Perpotongan antara harga dengan jumlah permintaan ini ialah di titik D5. Selanjutnya, apabila titik D1, D2, D3, D4, dan D5 dihubungkan, maka akan membentuk garis lengkung atau kurva. Kurva ini disebut sebagai kurva permintaan. Karena makin rendah harga barang, makin besar jumlah permintaan,
hingga kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, bagaimanakah cara mencari harga keseimbangan? Dan apakah yang dimaksud dengan harga keseimbangan? Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa harga ditentukan oleh beberapa faktor. Akan tetapi, secara umum dikatakan bahwa harga ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Kita kembali pada kurva penawaran dan permintaan tadi. Kedua kurva tersebut dapat digabungkan sehingga terjadi kurva permintaan dan penawaran pada satu grafik. Perhatikanlah, penggabungan kedua kurva tersebut menimbulkan titik perpotongan, yaitu pada titik B. Titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran yang dalam grafis ini adalah titik B, disebut titik keseimbangan harga. Bahasa Inggrisnya disebut break-even point, disingkat BEP. Terjadi titik keseimbangan karena jumlah dan tingkat harga yang ditawarkan oleh penjual atau disebut supply sama dengan jumlah dan harga yang diminta konsumen atau disebut demand. Keseimbangan antara jenis penawaran dan permintaan terjadi waktu jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 70 buah dengan harga jual Rp3.000 untuk setiap buah. Sedang jumlah permintaan pada tingkat harga Rp3.000 juga 70 buah. Bagaimana keadaan permintaan dan penawaran pada tingkat harga di bawah Rp3.000? Misalnya pada harga Rp2.000 atau Rp1.000? Pertama, coba perhatikan pada tingkat harga Rp2.000. Pada tingkat harga Rp2.000, jumlah permintaan akan buku sebanyak 90 buah. Sedang jumlah buku yang ditawarkan hanya ada 45 buah. Sehingga terjadi kelebihan permintaan sebanyak 45 buku, yaitu 90 buku dikurangi 45 buku. Melebihkan permintaan terhadap suatu barang dalam istilah ekonomi disebut excess demand. Selanjutnya, pada tingkat harga Rp1.000, jumlah penawaran hanya sebanyak 10 buku, sedang jumlah permintaan sebanyak 120 buku. Dengan demikian, terjadi excess demand sebanyak 120 buku dikurangi 10 buku sama dengan 110 buku. Sekarang, bagaimana keadaan pasar atau kondisi penawaran dan permintaan pada tingkat harga Rp4.000? Coba perhatikan grafik dan tabel berikut ini. Pada waktu terjadi perubahan harga buku dari Rp3.000 menjadi Rp4.000, maka terjadi pula perubahan permintaan dan penawaran buku. Permintaan konsumen akan buku menurun dari 70 buah menjadi 45 buah. Bagaimana dengan jumlah penawaran? Sejauh mana perubahannya? Seperti yang dikatakan tadi, penawaran pun dapat berubah. Coba perhatikan grafik berikut ini. Pada tingkat harga Rp3.000, jumlah buku yang ditawarkan sebanyak 70 buah. Akan tetapi, setelah harga naik menjadi Rp4.000, penjual memperbesar jumlah buku yang ditawarkan sehingga menjadi 90 buku.
Dengan demikian, maka terjadi kelebihan penawaran sebanyak 90 buku dikurangi 45 buku, sisanya adalah 45 buku. Dalam ilmu ekonomi, kelebihan penawaran diistilahkan sebagai excess supply. Jadi perlu kalian ingat, apabila terjadi kelebihan penawaran disebut excess supply, sedangkan apabila terjadi kelebihan permintaan disebut excess demand. Marilah kita lihat berbagai kemungkinan apabila terjadi perubahan pada permintaan atau penawaran. Perubahan ini akan mempengaruhi harga keseimbangan tadi. Perhatikan grafik ini. Mula-mula terjadi keseimbangan pada titik B, yaitu pada tingkat harga Rp3.000, dan jumlah permintaan maupun penawaran sebanyak 70 buku. Kemudian, apabila pada tingkat harga yang sama terjadi perubahan permintaan dari 70 buku menjadi 80 buku, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan ke arah kanan atas, sehingga kurvanya semula DD sekarang menjadi D1. Pada saat jumlah permintaan berubah menjadi 80 buku, maka titik keseimbangan demand dan supply juga berubah, yakni tidak pada titik B lagi, akan tetapi ada pada titik B1, yaitu titik di mana kurva D1 atau demand baru berpotongan dengan kurva supply. Sekarang, bagaimana jika terjadi perubahan penawaran atau supply? Pertama, marilah kita pelajari apa yang terjadi apabila jumlah penawaran bertambah. Perhatikan pada grafik ini. Mula-mula demand atau kurva DD berpotongan dengan supply atau kurva SS pada titik P. Kemudian, pada tingkat harga yang sama, jumlah penawaran bertambah banyak, sebanyak P1. Maka kurva supply bergeser ke kanan bawah, sehingga kurva supply yang berlaku menjadi kurva S1. Akibatnya, dari perubahan jumlah penawaran, maka titik keseimbangan harga berubah dari titik P ke titik P2. Kemungkinan kedua, jumlah penawaran atau supply berkurang dari jumlah P1 ke P3, maka titik keseimbangan harga akan berubah menjadi P4. Demikianlah liku-liku dari perhitungan dan terjadinya harga keseimbangan. Ingatlah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan bersumber dari pembeli dan penjual. Harga keseimbangan terjadi di pasar pada saat penjual dan pembeli sepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan. Nah, para siswa, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Selamat belajar.